Uni Eropa atur strategi baru lawan Indonesia. Sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO. Nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat, nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Dan sekarang, tahun lalu itu kan dekat 31,sekian miliar. Nah, kalau tidak ada ini, maka karena kondisi kita akan melebar. Nah, untuk karena kondisi kita sudah melebar, kita harus membuat tadi ekspor. Nah, salah satu yang punya ekspor dengan nilai tambah, seulannya nilai tambah, itu adalah kita. Pak Jokowi itu sangat keras untuk menentukan sikap dalam melarang ekspor. Keuntungan besar dalam larangan ekspor mencapai 3,2 miliar tahun saat ini. Ada 8 semester lain yang akan dibangun di mana ketahanan 90-100 tahun. Pemerintah Indonesia memastikan bakal melarang eksportir pada tahun 2023. Hal itu ditegaskan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKM sejumlah investor di Pavilion Ekonomi Forum atau EIWF Meeting 2023. Naik banding, segera kita sudah mengumumkan lagi untuk melarang ekspor bal Z4 tahun ini, katanya. Bahlil meminta pemahaman pelantaran kebijakan tersebut diambil pemerintah Indonesia dalam rangka mendorong meridisasi di dalam negeri. Andai pun kami dibawa ke WTO nggak apa-apa, juga karena kami belajar pada negara-negara yang dulunya sudah berkembang, begitulah katanya Bahlil. Menyinggung bagaimana cara negara maju dahulu juga melakukan hal yang sama untuk mendukung industri dalam negeri. Mereka yang menjatuhkan Inggris yang abad ke-16 juga pernah melarang ekspor wal karena ingin menjadikannya sebagai bahan baku tekstil langka. Serba juga dilakukan Tiongkok pada tahun 1980-an di mana pemerintah negeri bambu itu menerapkan tingkat komponen dalam negara atau TKDN hingga 90% untuk memproteksi industrinya. Ini juga nggak ada yang melarang mereka di Indonesia, dan negara-negara berkembang sedang ingin untuk menaikkan tanggal satu ke tanggal yang lain. Untuk mencapai negara maju yang sama, ini yang kita sekarang lakukan, ditolak Ibu mantan Ketua Umum. Itu mengaku digugatnya Indonesia di WTO oleh Uni Eropa sebenarnya bukan masalah besar. Pasalnya, pemerintah sadar betul bahwa realisasi merupakan jalan tengah agar Indonesia bisa segera naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal-hal peduli terhadap fokus untuk mencerigakan SDS MAID 2023 yang sedikit jangan hanya dilihat di sektor lingkungan, tapi juga dilihat dari pemerintahan pertumbuhan ekonomi. Di mana daerah-daerah sumber daya alam itu ada betul-betul, adapun kata Airlines akan diolah menjadi aluminium hingga kemudian turun kepada produk turunan dalam bentuk bentangan atau pela dan akan turun lagi ke industri yang saat ini sudah memiliki ekosistem, yaitu industri pemrosianan dan konstruksi. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM penasarankan pertemuan kedua Trade Investment and Insulit G20 di Surakarta, Jawa Tengah yang berlangsung pada 5-7 Juli 2022. Dalam pembukaan twing kedua ini, Menteri Investasi auto kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlila di hadapan generasi yang hadir membahas mengenai larangan ekspor nikel mentah ke dunia. Sangat penting menyampaikan kembali terkait larangan ekspor nih kepada generasi G20 yang hadir, tujuannya supaya negara G20 sedangkan ia lakukan pemerintah Indonesia tersebut kita akan dibawa ke WTO. Oleh beberapa negara lain, tadi saya sengaja menyampaikan bahwa saudara harus video forum itu bahwa membawa rules ada kesamaan pandang, bahwa berdiri sama tinggi untuk duduk sama rendah, yang diberikan kewenangan kepada masing-masing negara untuk mengatur posisi negaranya masing-masing, kata Bahlil dalam sambutannya di acara pertemuan di kedua Twing G20 Kamis tadi. Memang untuk memberikan pencerahan secara gamelan untuk kasus negara dunia itu untuk mengarah ke green energi lingkungan. Kesejahteraan ini akan menjadi suatu kerusakan namanya, lalu menjelaskan Indonesia berkomitmen mendorong investasi industri di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan larangan ekspor rasional komunitas tambang unggulan dalam bentuk mentah terutama nikel. Ini sejalan dengan visi Bapak Presiden terkait informasi transformasi ekonomi kita melakukan iritasi nikel kita Pitra, ujar enggak terkait dengan nikel menurutnya. Harus diperjuangkan. Selain itu, pemerintah berencana mulai larang ekspor bauksit mentah di laut ini, mengikuti jejak Miguel. Selain bauksit, pemerintah juga akan menyetop ekspor mentah
Di penghujung 2022 tahun ini, kita akan menjawab bauksit melarang ekspor mentah. Tahun depan, kita akan melarang ekspor timah, begitulah katanya. Kata Bahlil, Indonesia merupakan penghasil timah kedua terbesar di dunia. Posisi pertama adalah Cina, namun untuk volume ekspor lebih besar dibandingkan Cina. Oleh karena itu, didorong resolusi produk tambang unggulan Indonesia guna mencegah penambang liar, kita harus juga tidak menambahkan terus penambangan yang tidak bisa mengukur kapasitas volume produk kita. Akan bahaya, jadi kita mengolah dan melakukan penataan, yaitu dalam rangka mendorong agar terwujudnya industri yang ramah lingkungan. Memakai energi baru terbaru dan nilai tambahnya ada di kita. Wassalam.